Hai semuanya, ada satu hal menarik yang jarang dibahas serius tapi selalu bikin kita geleng-geleng kepala tiap kali sadar, yaitu kenapa sih kayaknya kita selalu kekurangan, udah kerja keras, lembur, ngatur duit mati-matian, tapi ujung-ujungnya tetap merasa nggak cukup. Mau itu soal uang, waktu, energi, atau bahkan ruang buat napas, semuanya terasa sempit. Dan anehnya, ini bukan cuma dialami 1-2 orang, tapi kayaknya udah jadi pola global. Bukan masalah pribadi doang. Jadi wajar banget kalau akhirnya muncul pertanyaan. Apa jangan-jangan emang sistem dunia ini dirancang biar kita selalu merasa kurang? Kita hidup di zaman dimana semuanya serba cepat, serba bisa dibeli, dan serba bisa dibandingkan. Satu scroll di media sosial bisa bikin kamu ngerasa kurang sukses, kurang cakep, kurang kaya, kurang liburan, bahkan kurang bersyukur. Padahal, barusan aja kamu bersyukur pas buka dompet masih ada receh buat beli kopi saset. Sekarang udah mikir, harusnya aku bisa ngopi-ngopi lucu juga di rooftop hotel kayak dia. Itu baru satu sisi. Di sisi lain, sistem ekonomi modern dibangun dari asumsi bahwa manusia itu makhluk yang nggak pernah puas. Dalam istilah ekonomi, kita disebut manusia rasional yang akan selalu mencari cara buat memaksimalkan kepuasan dengan sumber daya yang terbatas. Dari sinilah muncul ide soal kompetisi, pasar, kerja, dan konsumsi tanpa ujung. Tapi yang sering nggak dikasih tahu adalah makin sistem ini berkembang, makin kita dipaksa untuk jadi konsumen sepanjang waktu. Bahkan saat kita tidur pun, data kita bekerja. Disimpan, dijual, diolah, supaya besok kita bisa dikasih iklan yang lebih pas dengan keresahan kita hari ini. Dan keresahan itu dipelihara, disengaja. Karena selama kita ngerasa cukup, kita berhenti belanja. Kalau kita berhenti belanja, sistem berhenti muter. Bayangin dunia di mana orang-orang udah ngerasa cukup. Nggak lagi tergoda beli iPhone terbaru karena yang lama masih bagus. Nggak lagi kejebak cicilan mobil karena lebih suka naik sepeda atau jalan kaki. Nggak lagi booking staycation mahal karena sadar tidur di rumah juga bisa tenang. Apa yang terjadi? Industri kolaps, brand panik, investor kabur, negara masuk resesi. Iya, segitu seremnya kalau manusia merasa cukup. Makanya, sistem ini butuh kita merasa kurang. Harus ada yang bikin kita nggak tenang terus-terusan. Harus ada standar baru tiap tahun. Harus ada tren yang bikin gaya hidup hari ini terlihat jadul besok pagi. Harus ada produk yang bikin kita ngerasa kurang update, kurang keren, kurang produktif, atau kurang sehat. Padahal barusan aja kita merasa baik-baik saja. Ini bukan cuma marketing biasa. Ini rekayasa psikologis yang dirancang dengan algoritma, data, dan analisis perilaku manusia yang makin hari makin tajam. Sadar nggak sadar, kita jadi makhluk konsumtif tanpa sadar. Mungkin kita ngerasa nggak kayak gitu kok, tapi coba inget-inget, berapa kali kamu beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Berapa kali kamu check out sesuatu cuma karena diskon? Atau lebih ekstrim, berapa banyak orang yang kerja mati-matian bukan karena pengen berkembang, tapi karena takut miskin? Takut nggak bisa bayar listrik, takut nggak bisa nyicil, takut dianggap gagal, takut terlihat nggak sukses. Sistem pendidikan pun nggak banyak bantu. Dari kecil, kita diajarin buat jadi roda dari mesin yang lebih besar. Masuk sekolah, dapat nilai bagus, biar bisa masuk universitas bagus, biar bisa kerja di perusahaan bagus, biar bisa beli rumah, mobil, jalan-jalan. Tapi kita nggak diajarin cara ngelola uang, ngelola emosi, atau mempertanyakan sistem itu sendiri. Kita didorong buat ikut balapan, tapi nggak pernah dikasih pilihan buat berhenti dan nanya, emangnya ini balapan buat apa? Orang-orang yang nyoba keluar dari sistem pun sering dianggap aneh. Kok kamu nggak kerja kantoran? Kok kamu nggak punya mobil? Kok kamu betah di kampung? Seolah hidup yang pelan, sederhana, dan penuh kesadaran itu nggak valid. Karena definisi sukses sudah dipatok. Dan kalau kamu keluar dari jalurnya, kamu dianggap gagal. Dan ngomong-ngomong soal ilusi, banyak dari kita yang nggak sadar bahwa kekurangan yang kita alami bukan selalu real. Banyak yang sebenarnya udah punya lebih dari cukup, tapi karena perbandingan sosial dan narasi yang terus dibangun, kita merasa belum berhasil. Misalnya, gaji kamu sebenarnya udah cukup buat hidup sederhana dan bahagia. Tapi karena kamu lihat temanmu udah bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali setahun, kamu jadi mikir, gue ketinggalan. Anehnya, sistem ini juga nyiptain ketergantungan yang parah. Kita jadi tergantung sama gaji bulanan, tergantung sama insentif, tergantung sama reward, tergantung sama validasi sosial. Bahkan untuk istirahat aja kita harus berhak, harus capek dulu. Nggak heran burnout jadi komoditas baru.
Semakin banyak orang burn out, semakin laku produk-produk yang katanya bisa healing. Mulai dari essential oil, alat pijat, skincare mahal, sampai retreat mewah di Bali. Semua punya tagline yang sama, self-care. Di titik ini, mungkin kamu mulai merasa kesel. Dan itu wajar, tapi bukan berarti kita harus jadi anti semuanya. Nggak semua teknologi jahat, nggak semua produk menjerumuskan. Tapi kita perlu sadar, kita perlu punya kendali. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, ini aku beneran butuh? Atau cuma lagi dicekokin buat ngerasa butuh? Lucunya, meskipun kita sadar bahwa sistem ini kadang bikin kita tersesat, kita tetap masuk lagi. Mungkin karena takut kehilangan ritme, takut ketinggalan, takut nggak relevan. Tapi sebenarnya, pelan-pelan kita bisa mulai cabut. Mulai dari hal kecil, kayak mulai bedain antara kebutuhan sama keinginan. Mulai nyusun prioritas hidup. Mulai ngerti bahwa bahagia itu nggak harus selalu lewat barang, tapi bisa dari rasa damai, koneksi manusia, dan punya cukup waktu buat diri sendiri. Kalau kamu udah sampai titik itu, percaya deh, dunia mulai kelihatan beda. Kamu mulai nggak panik pas lihat orang lain sukses, kamu mulai nggak FOMO pas lihat orang lain upgrade barang, kamu mulai bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah, dan kamu mulai ngerasa cukup. Nggak dalam arti berhenti berusaha, tapi lebih ke berhenti ngejar validasi yang nggak penting. Ngomong-ngomong soal ngerasa cukup, salah satu hal kecil yang bisa bantu kita latihan adalah mulai dari gaya hidup yang sadar dan terarah. Termasuk soal belanja. Misalnya, kamu bisa mulai milih produk yang memang beneran nambah nilai hidup kamu. Bukan cuman keren di mata orang, tapi punya manfaat yang nyata buat tubuh, pikiran, dan kantong kamu juga. Kamu bisa cek langsung di kolom deskripsi. Balik lagi ke soal sistem. Apakah dunia ini dirancang supaya kita selalu kekurangan? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi yang jelas, sistem ini bergantung pada perasaan kurang yang kita pelihara. Dan selama kita tetap jadi bahan bakar dari sistem itu, dengan terus merasa nggak cukup, terus beli, terus kerja, terus banding-bandingin hidup ya, sistem itu akan terus kuat. Tapi kabar baiknya kita bisa lepas, nggak harus ekstrim. Nggak harus pindah ke hutan dan hidup dari hasil tanam sendiri. Cukup mulai dari nyadarin aja, mulai dari mengurangi distraksi, mulai dari mengembalikan definisi cukup ke tangan kita sendiri, bukan ke algoritma. Mulai dari memahami bahwa kadang yang kita cari bukan uang, bukan barang, tapi rasa tenang. Dan rasa itu nggak dijual di mana-mana, tapi bisa kamu temuin kalau kamu mau berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya cari apa sih? Akhirnya dunia mungkin nggak bisa kita ubah sepenuhnya. Tapi cara kita melihat dunia, cara kita berinteraksi sama sistemnya, dan cara kita memaknai hidup, itu masih bisa kita pilih. Dan dari situlah kebebasan dimulai. Bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita tahu kapan harus berhenti ngejar hal yang nggak perlu. Karena mungkin di dunia yang didesain buat bikin kita selalu kekurangan, merasa cukup itu udah bentuk revolusi paling keren. Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.